Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang kembali dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini, Minggu 10 Januari 2021 dengan judul Banyak Tantangan Teruslah Berkarya. Banyak tantangan teruslah berkarya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira semua setuju jika kita melihat kehidupan ini atau melihat kehidupan kita masing-masing adalah sebuah kehidupan yang dinamis. Sebuah kehidupan yang dinamis ataupun sebuah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Karena kita tahu perjalanan kehidupan kita itu tidak selalu ajek, tidak selalu begitu saja. Namun ada hal atau ada waktu ketika di dalam kehidupan kita itu mungkin sedang naik atau bisa diartikan kehidupannya itu bahagia, senang. Tapi juga bisa dirasakan atau pernah merasakan kehidupannya itu turun. Sedang merasakan sedih, terpuruk. Entah dalam kondisi apapun. Bisa dalam hal pekerjaan, keuangan, ketika sekolah, hidup di tengah-tengah keluarga ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu dinamis atau kehidupan manusia itu berdinamika. Tidak begitu saja, tapi berdinamika. Begitu pula ketika hidup kita itu diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang akhirnya ketika kehidupan itu diperhadapkan pada sebuah tantangan, di saat itulah hidup itu, kehidupan kita itu dinamis. Tidak senang terus, tapi juga tidak sedih terus. Saat ini di dalam mempelajari atau merenungkan firman Tuhan, kita diajak ketika kita berhadapan dengan tantangan, kita diminta untuk terus berkarya. Kita diminta untuk terus bisa mengalahkan tantangan itu. Bacaan kita, Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Di sana jelas, secara khusus ayat 1 jelas. Di sana menyatakan bagaimana Rasul Paulus menghadapi tantangan di tengah-tengah penginjilannya kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Tantangan bahkan bukan hanya tantangan pada saat penginjilan, tapi tantangan ketika akan merawat jemaat yang sudah atau jemaat yang sudah menerima Injil itu. Dia harus ditangkap, dia harus dipenjara. Pada waktu itu dia di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang memang sangat tidak suka dengan orang Kristen. Orang-orang Kristen pada waktu itu difitnah. Orang-orang Kristen pada waktu itu diusir, disingkirkan, dimusnahkan. Karena ketidaksukaan Kaisar Nero. Tapi walaupun demikian, walaupun Rasul Paulus menghadapi tantangan itu, tantangan di penjara, tidak disukai, tapi dia tetaplah berkarya. Dia tetaplah merawat jemaat yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, secara khusus pada saat ini jemaat di Efesus. Di dalam ayat 1 itu kan jelas, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini berbicara dulu ketika orang-orang itu tidak mengenal Allah, tapi rela kemudian dipenjara agar orang-orang pada waktu itu, secara khusus orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi tetap berpegang pada imannya, meyakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Sang Juru
selamat. Lalu bagaimana sikap Rasul Paulus ketika ia itu di penjara? Ketika ia ditahan, ketika hidupnya itu dibatasi di dalam sebuah ruangan penjara. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat 1, dipenjarakan karena Kristus Yesus. Itu di dalam terjemahan yang lain atau di dalam terjemahan King James Version atau dalam terjemahan bahasa Inggris, Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya itu adalah tahanan Kristus. Tahanan Kristus, a prisoner of Christ Jesus. Tahanan Kristus, bukan tahanan dari Kaisar Nero. Jadi ketika dia memaknai dirinya itu dipenjara, dirinya itu ditahan, tapi dirinya menganggap bahwa ia itu bukan ditahan oleh kerajaan, bukan ditahan oleh Kaisar Nero yang pada waktu itu memerintah, tapi dia mengatakan dan menyatakan bahwa dirinya itu malah ditahan oleh Kristus, menjadi tahanan Kristus Yesus. Apakah ini bermakna penting bagi kita? Apakah ini memiliki sebuah makna yang patut kita imani dan amini juga? Ketika orang-orang percaya menyatakan bahwa dirinya itu adalah tahanan Kristus, kira-kira kita berani tidak mengatakan dan menyatakan, oh ya, aku ini adalah tahanan Kristus. Kalau Rasul Paulus menyatakan demikian, mengatakan dan menyatakan bahwa dia adalah tahanan Kristus, ini sebenarnya ingin mengatakan kepada para pembaca surat ini, yaitu bahwa orang yang menjadi tahanan Kristus adalah orang yang bergantung atau menggantungkan kehidupannya kepada Kristus. Orang yang bergantung atau yang menggantungkan kehidupannya kepada Kristus. Oke toh? Kan kita kan tahanan Kristus. Berarti hidup kita hanya bergantung sepenuhnya pada pihak yang menahan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi dia tidak ingin menunjukkan bahwa hidupnya itu bergantung pada Kaisar Nero yang pada waktu itu memerintah. Berarti kalau hidupnya itu hanya bergantung pada Kaisar Nero, ya dia sama saja tidak mengandalkan Tuhan. Tapi di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dia mengatakan menjadi tahanan Kristus Yesus, berarti dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah, monggo, silahkan Tuhan, hidup saya mau dibawa seperti apa. Ini sikap yang luar biasa yang ditunjukkan Rasul Paulus ketika dia menghadapi tantangan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Padahal ceto-ceto sudah sangat jelas dia itu di penjara. Itu kan menjadi tantangan tersendiri, dinamika kehidupan Rasul Paulus. Tapi pada saat ini, pada hal ini, dia sudah menang menghadapi ketakutan kalau di penjara. Dia tidak takut. Tapi dia malah mengatakan, aku ini tahanan Kristus, di mana aku harus menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sekarang sikap kita bagaimana dalam hal ini? Ketika kita mungkin mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kekhawatiran akan pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, mungkin sekarang ketakutan karena COVID.
Kita mau menggantungkan hidup kita pada masalah-masalah kita, atau kita mau bergantung atau menggantungkan kehidupan kita pada Tuhan. Kita itu tahanannya siapa? Karena ketika orang menyatakan dirinya dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti itu secara otomatis dia menjadi tahanan Kristus, di mana orang tersebut harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih merasa dipenjara oleh dunia ini, atau kita menjadi tahanan Kristus, di mana kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Ya, kalau Tuhan tidak berkehendak, ya tidak bisa terjadi di dalam kehidupan. Yang kemudian di dalam menghadapi tantangan kehidupan, Rasul Paulus juga memberikan penguatan kepada kita di dalam ayat yang ke-6 ya, dalam ayat yang ke-6. Karena berita Injil turut menjadi orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Yang kedua, anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini sebenarnya penguatan bagi kita. Karena ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, atau ketika kita ditahan atau menjadi tahanan Kristus, sebenarnya orang itu kemudian bukan lalu menjadi orang yang terpuruk, tapi dikatakan di dalam ayat 6, dia menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh atau anggota persekutuan, dan juga menjadi peserta. Dalam artian berarti orang itu sudah masuk di dalam komunitas yang sudah disediakan oleh Kristus. Inilah yang menguatkan Rasul Paulus dalam konteks bacaan kita. Dia tetap berkarya, dia tetap memberitakan Injil, dia tetap memelihara kehidupan orang-orang yang sudah menerima Injil. Lalu apa karya yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus? Kita lihat dalam ayat 8, 9, dan 10. 8, 9, dan 10. Yang pertama, ayat 8. Karya dari Rasul Paulus adalah apa? Memberitakan. Lalu karya yang kedua adalah menyatakan. Ayat 10, karya yang ketiga adalah memberitahukan. Memberitakan, menyatakan, dan memberitahukan. Itu adalah karya-karya yang terus dilakukan oleh Rasul Paulus, walaupun dia dalam tantangan, walaupun dia menghadapi tantangan yang sebenarnya tidak mudah, tapi tantangan itu dia menangkan, hambatan itu dia lewati, dia menangkan, sehingga nama Tuhan itu tetap dimuliakan. Dan kuncinya itu ada di ayat 12. Di dalam dia kita beroleh keberanian. Nah, ini berarti menunjukkan kalau kita itu tetap di dalam Kristus, kalau kita itu tetap bergantung kepada Kristus, keberanian itu akan selalu ada. Keberanian itu akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap di dalam Kristus, kalau kita tetap menggantungkan diri kita kepada Kristus. Mungkin ada orang-orang yang menyatakan atau bisa dimisalkan, wah, bagaimana ya kehidupan saya selama pandemi ini, COVID-19 ini, dagangan saya kok kurang laku. Bahkan saya harus buka tokonya sampai malam, hari Minggu pun harus jualan. Bagaimana ya? Apakah ketakutan itu tidak boleh? Orang takut boleh. Tapi orang yang tak ketakutan ketika menghadapi tantangan, sehingga dia tidak menggantungkan dirinya kepada Tuhan, itulah yang jangan dilakukan.
Jangan sampai ketakutan itu malah mengalihkan pandangan kita sehingga kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ibadah minggu menjadi kewajiban bagi kita. Berdoa menjadi kewajiban bagi kita. Tapi terkadang kita mengalihkan, menduakan atau mengganti itu dengan apa? Dengan ketakutan. Sehingga ketakutan itu yang menang dan akhirnya datang kepada Tuhan lewat berdoa, beribadah kepada Tuhan, akhirnya disingkirkan dulu. Kusiklah. Kula teng gerejane nginjing nggih. Wah niki enten pesenan. Wah niki nek minggu niku dagangane laris. Bukan berarti itu kemudian Tuhan memberkati, tapi itu sebenarnya adalah yang sedang mencoba kita. Kita setia tidak, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita itu kalah dengan godaan itu, kalau kita itu tidak memenangkan tantangan atau menghadapi dan memenangkan tantangan itu, ya berarti hidup kita masih belum bergantung kepada Tuhan. Ilustrasi sederhananya begini. Bapak Ibu pasti pernah melihat seorang bayi. Bayi bertumbuh dari usianya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, ya, sampai mungkin 1 tahun dan seterusnya. Ada proses yang harus dijalani. Bagi seorang bayi yang usianya katakanlah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau mungkin 10 bulan, dia baru belajar untuk rambatan. Dia baru belajar untuk mau jalan. Gitu? Dia mau belajar tengkurap, mengkurap. Dia mau belajar rambatan. Dia mau belajar jalan. Itu menjadi tantangan bagi bayi itu. Tapi kita lihat, ketika bayi itu kalau menyerah menghadapi tantangan itu, kira-kira bayi itu bisa jalan tidak? Kira-kira bayi itu bisa kemudian berlari tidak? Tidak akan. Tapi seorang bayi, dia tetap berusaha mengalahkan tantangan itu. Dia tetap berusaha memenangkan tantangan itu sehingga bisa jalan, bisa lari-lari dengan cepat, dan akhirnya lancar. Ini sebenarnya menjadi gambaran sederhana bagi kita. Kalau seorang bayi, gambaran seorang bayi yang menghadapi tantangan untuk belajar berjalan, dia tetap gigih dan akhirnya bisa berjalan dan lari, itu menjadi hal seperti kita. Kalau kita itu diperhadapkan dengan tantangan dan kita kalah dengan tantangan itu, ya kehidupan selanjutnya kita tidak akan lebih baik, malah akan semakin terburuk. Jadi kalau saat ini kita masih diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup karena pandemi misalnya, jangan sampai pandemi itu yang malah menang, sehingga waktu untuk Tuhan itu teralihkan. Tapi di tengah tantangan ini kita harus menang atas tantangan itu sehingga kita terus berkarya kebaikan, berkarya di dalam kehidupan kita, menumbuhkan iman kita, bahkan kalau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah karya-karya yang harus kita usahakan. Makanya walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan tantangan, jangan sampai tantangan itu yang menang. Jangan sampai hambatan-hambatan itu yang menguasai diri kita. Kita kalahkan tantangan itu dan biarlah Tuhan yang menang atas hidup kita. Karena di dalam Dia kita beroleh keberanian, dan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, Tuhanlah yang akan memampukan kita. Karena kita itu bukan orang lain, kita itu ahli waris, kita itu anggota tubuh Kristus, dan kita itu adalah peserta dalam janji yang sudah Tuhan berikan. Tetap semangat Bapak Ibu di tahun 2021, jangan takut dan teruslah berkarya. Tuhan memberkati. Amin.